Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 111, Praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen tahun 2023. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang modul 3, yaitu PHP dan Database. Latar belakang, pada praktikum kali ini kami akan membuat sebuah website sederhana dari sebuah perusahaan penyewaan alat renang dengan menggunakan software Visual Studio Code dengan menggabungkan PHP dan database. Pada website yang akan kami buat akan berisi halaman home, about, contact, dan halaman yang dapat diakses oleh pegawai. Pada halaman home sendiri akan berisi informasi singkat mengenai pendiri dan tampilan produk unggulan dari perusahaan. Hal ini dilakukan agar customer tertarik dalam membuka halaman website perusahaan karena tampilannya yang menarik. Tujuan dari modul 3 ini adalah praktikan mampu memahami dan menghubungkan database MySQL dengan website PT Swimming Pool Tenancy menggunakan Visual Studio Code. Yang kedua, praktikan mampu memahami penggunaan SAM dalam sebuah website. Dan yang tiga, praktikan mampu mengaplikasikan PHP dan database serta Visual Studio Code dalam bidang industri. Sistem informasi manajemen adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang mendapatkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis website. Sebagai sebuah aplikasi, website tersebut hendaknya memiliki sifat dinamis dan interaktif. Memiliki sifat dinamis artinya website tersebut bisa berupa tampilan kontennya sesuai kondisi tertentu, misalnya menampilkan produk yang berbeda-beda untuk setiap pengunjung. Dan interaktif artinya website tersebut dapat memberi feedback bagi user. MySQL merupakan aplikasi data server. Perkembangannya disebut juga SQL yang merupakan kepanjangan dari struktur query language. SQL merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengolah database. MySQL merupakan sistem manajemen database yang bersifat relasional. Artinya, data yang dikelola dalam database yang akan diletakkan pada beberapa tabel yang terpisah sehingga manipulasi data akan jauh lebih cepat. Studi kasus untuk modul 3 ini yaitu suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk menghubungkan website yang telah dibuat dengan database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu home, about us, dan kontak dan dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar website yang sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dapat menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout, update profile, input data produk dan customer, hapus data produk dan customer. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat script dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS atau Cascading Style Sheet. Berikut ini adalah script coding website perusahaan kami. Berikut ini merupakan codingan yang akan digunakan pada website kami pada Visual Studio Code. Untuk menu indeks sendiri di sini ada hostname, username, password, dbname, dan com. Selanjutnya untuk di home itu terdapat link rel yang digunakan untuk memberikan logo PT Swimming Pool Tenancy pada title di setiap halamannya. Selanjutnya ada section yang digunakan untuk memisahkan isi konten pada website PT Swimming Pool Tenancy. Selanjutnya ada nav yang digunakan untuk membuat navigation bar pada setiap halaman yang ada pada website PT Swimming Pool. Selanjutnya ada button yang digunakan untuk memunculkan sebuah tombol yang dapat diklik dan akan menuju pada halaman yang lain. Selanjutnya ada SVG yang digunakan untuk memunculkan format gambar yang unik pada navigation bar. Berikut merupakan codingannya.
Untuk elemen pada halaman home yaitu ada get started dan login yang akan mengarahkan customer menuju halaman login. Dan juga ada elemen trackpad yang digunakan untuk membuat bentuk navigation bar menjadi satu garis lurus. Terdapat elemen tag footer yang digunakan untuk membuat bagian catatan kaki dari website tersebut dan berada pada bagian bawah yang berisi nama perusahaan yaitu Swimming Pool Tenancy. Selanjutnya pada kontak terdapat elemen text span yang digunakan untuk menciptakan seksi kecil secara inline agar memudahkan dalam pemberian gaya tampilan pada website PT Swimming Pool Tenancy. Elemen ini digunakan pada alamat perusahaan, nomor perusahaan, dan email perusahaan. Pada menu login terdapat session start yang digunakan untuk memulai sesi baru dalam menyimpan informasi dari ID pengguna. Kemudian terdapat variabel include untuk index.php yang berfungsi untuk menyisipkan file PHP yaitu pada file dasar index.php. Terdapat juga percabangan if else yang digunakan untuk tempat masuk ke dalam situs website. Jika benar dan jika salah ada else, akan memberikan teks yaitu username atau password Anda salah. Selanjutnya ada elemen tag input. Ada elemen tag input yang merupakan tag yang digunakan untuk menciptakan form yang memungkinkan penggunaan entry data yang dibutuhkan yaitu username dan password. Selanjutnya ada MySQL Fetch Object yang digunakan untuk menyajikan hasil perintah query dalam gaya penulisan berupa tabel MySQL sebagai objek. Selanjutnya pada halaman create ACC terdapat session start yang digunakan untuk memulai sesi baru dalam menyiapkan informasi dari ID pengguna. Kemudian terdapat variabel include untuk indeks PHP yang berfungsi untuk menyisipkan file PHP yaitu pada file dasar indeks PHP ke dalam file login PHP. Terdapat juga percabangan if else yang digunakan untuk tempat masuk ke dalam situs website jika benar akan muncul teks yaitu create profile berhasil. Selanjutnya terdapat variabel create MySQL query untuk menjalankan perintah instruksi query ke dalam database yaitu pada tabel karyawan. Selanjutnya ada elemen tag input yang digunakan untuk menciptakan form yang memungkinkan penggunaan entry data yang dibutuhkan yaitu ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan password. Selanjutnya pada halaman output script coding pada file profile PHP.
Terdapat juga session start, masih sama seperti codingan-codingan yang sebelumnya. Setelah itu ada elemen tag table. Yang digunakan untuk menampilkan konten pada halaman web seperti tabel yang terdiri dari kolom data diatur dalam baris. Selanjutnya ada session status login sama dengan true. Yang berfungsi untuk memvalidasi apakah data yang dimasukkan terdapat pada database PT Swimming Pool atau tidak. Terdapat juga variabel kategori sama dengan MySQL query yang digunakan untuk pengiriman perintah SQL ke server database MySQL mengenai ID karyawan yang ada pada tabel karyawan. Terdapat juga perulangan berupa while, row MySQL fetch array kategori yang digunakan untuk menangkap data dari hasil perintah query dan membentuknya ke dalam array asosiatif dan array numerik pada file profile PHP. Selanjutnya pada halaman update profile. Masih sama, terdapat session start. Terdapat percabangan berupa if yang berfungsi untuk memvalidasi apakah data yang dimasukkan terdapat pada database PT Swimming Pool. Terdapat juga elemen tag link rel yang digunakan untuk memberikan logo PT Swimming Pool Tenancy pada title di setiap halamannya. Kemudian ada elemen tag input, merupakan tag yang digunakan untuk menciptakan form yang memungkinkan penggunaan entry data yang dibutuhkan, yaitu ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan password. Pada elemen tag form digunakan untuk membuat elemen form penambah karyawan pada elemen website PT Swimming Pool Tenancy. Dan juga ada percabangan if-else pada if yang berfungsi untuk memeriksa variabel yang dideklarasikan atau bukan nol dari yang telah diinputkan, yaitu ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email karyawan, username, dan password. Selanjutnya pada file hapus profile. Terdapat percabangan berupa if yang berfungsi untuk mengeksekusi kode benar dapat dideklarasikan dan bukan nol. Selanjutnya terdapat variabel delete yang berfungsi untuk mengirim perintah SQL ke server database PT Swimming Pool mengenai data karyawan yang akan dihapus. Selanjutnya ada file data produk. Masih sama, diawali dengan section start. Kemudian ada percabangan if yang berfungsi untuk memvalidasi apakah data yang dimasukkan terdapat pada database PT Swimming Pool atau tidak. Terdapat juga variabel 0 sama dengan 1 yang memiliki fungsi untuk penomoran angka sehingga nantinya akan otomatis tertulis mulai dari angka 1 pada tabel data produk. Selanjutnya terdapat pula atribut style yang berfungsi untuk menambahkan style atau gaya pada warna, font size, dan lainnya. Terdapat atribut link yang digunakan untuk menyambungkan website HTML yang dibuat dengan website style dari CSS. Elemen tag head yang digunakan untuk membuat tabel konten pada bagian judul atau kepala tabel. Selanjutnya ada elemen tag body digunakan untuk mengisi konten pada bagian tubuh dari tabel. Terdapat variabel produk MySQL query untuk menjalankan perintah instruksi query ke dalam database, yaitu pada tabel produk. Pada website ini juga terdapat perulangan berupa while yang digunakan untuk menangkap data dari hasil perintah query dan membentuknya ke dalam array asosiatif dan array numerik pada file data produk. Selanjutnya pada halaman tambah produk. Masih sama, terdapat session start, kemudian terdapat percabangan if yang berfungsi untuk memvalidasi apakah data yang dimasukkan terdapat pada database PT Swimming Pool atau tidak.
Ada elemen tag input, merupakan tag yang digunakan untuk menciptakan form yang memungkinkan pengguna entry data yang dibutuhkan, yaitu ID produk, nama pesanan, nama produk, harga produk, deskripsi produk, dan stok produk. Ada elemen tag form digunakan untuk membuat elemen form penambah produk pada halaman website PT Swimming Pool Tenancy. Terdapat juga percabangan if-else pada if yang berfungsi untuk memeriksa variabel yang dideklarasikan atau bukan nul dari yang telah diinputkan Terdapat juga variabel update untuk menjalankan perintah instruksi query ke dalam database, yaitu pada tabel produk yang diakhiri dengan percabangan else untuk memberikan informasi bahwa belum dapat menambahkan data produk. Kemudian ada hapus produk. Pada halaman ini terdapat percabangan berupa if, yaitu berfungsi untuk mengeksekusi kode benar dapat dideklarasikan dan bukan nol. Selanjutnya terdapat variabel delete yang berfungsi untuk mengirim perintah SQL ke server database seperti Swimming Pool mengenai data produk yang akan dihapus. Selanjutnya ada file data customer, di mana di sini terdapat percabangan berupa if yang berfungsi untuk memvalidasi apakah data yang dimasukkan terdapat pada database PT Swimming Pool atau tidak. Selanjutnya ada atribut style yang berfungsi untuk menambahkan style atau gaya pada warna, font, size, dan lainnya. Selanjutnya ada atribut link, di mana digunakan untuk menyambungkan website HTML yang dibuat dengan website style dari CSS. Selanjutnya ada tag head, T-head yang digunakan untuk membuat tabel konten pada bagian judul atau kepala tabel dari data customer. Selanjutnya ada T-body, di mana digunakan untuk mengisi konten pada bagian tubuh dari tabel data customer. Selanjutnya ada $customer sama dengan mysqli_query yang digunakan untuk menjalankan perintah instruksi query ke dalam database, yaitu pada tabel customer. Selanjutnya ada perulangan berupa while yang digunakan untuk menangkap data dari hasil perintah query dan membentuknya ke dalam array asosiatif dan array numerik pada file data customer PHP. Selanjutnya ada file tambah customer. Pada codingan tambah data customer ini terdapat session start, di mana digunakan untuk memulai sesi baru dalam penyimpanan informasi dari ID pengguna. Kemudian terdapat variabel include untuk index.php yang berfungsi untuk menyisipkan file PHP, yaitu file dasar index.php. Lalu ada percabangan berupa if yang berfungsi untuk memvalidasi apakah data yang dimaksudkan terdapat pada database PT Swimming Pool. Lalu ada tag input yang digunakan untuk menciptakan form yang memungkinkan pengguna entry data yang dibutuhkan, yaitu nomor pesanan, nama customer, telepon, produk, jumlah, harga, dan total. Selanjutnya ada tag form yang digunakan untuk membuat elemen form penambahan produk pada halaman website PT Swimming Pool. Yang terakhir ada percabangan if-else yang digunakan untuk memeriksa variabel yang dideklarasikan atau bukan nol dari yang telah diinputkan. Selanjutnya pada file hapus customer. Pada codingan file hapus customer ini terdapat percabangan berupa if yang berfungsi untuk mengeksekusi kode benar dapat dideklarasikan dan bukan nol. Kemudian ada variabel include untuk index.php, di mana berfungsi untuk menyisipkan file PHP, yaitu pada file dasar index. Yang terakhir ada variabel $delete yang berfungsi untuk mengirim perintah SQL ke server database PT Swimming Pool mengenai data customer yang akan dihapus. Selanjutnya ada file logout, di mana dalam codingan file logout ini
terdapat session start yang digunakan untuk menyimpan informasi dari ID pengguna. Lalu ada elemen tag SVG yang digunakan untuk memunculkan format gambar yang unik pada bagian body website. Selanjutnya ada tag path, di mana tag path ini digunakan untuk memberikan sumber daya link eksternal berupa gambar pada tampilan logout. Selanjutnya ada quote box. Pada codingan ini digunakan untuk memunculkan quotes dari website, yaitu berupa kode @import.url yang digunakan untuk mengimpor style sheet untuk digunakan pada halaman website HTML ini. Selanjutnya ada tag SVG yang digunakan untuk memunculkan format gambar, dan yang terakhir ada atribut style yang berfungsi untuk menambahkan style atau gaya pada font, warna, size, dan lainnya. Selanjutnya, Berikut merupakan tampilan dari codingan yang telah kita buat. Ini ada website dari Swimming Cool Tenancy, di mana di sini ada orang cool, ya swimming cool. Dan juga di sini ada deskripsi singkat, yaitu cari alat renang terbaik dengan jaminan alat renang yang higienis, lengkap, dan murah. Kunjungi segera Swimming Cool Tenancy dan dapatkan alat renang impianmu. Di sini terdapat logo dari perusahaan, dan di sini merupakan tiga produk unggulan dari perusahaan PT Swimming Pool. Dan di sini terdapat deskripsi dari pendiri, deskripsi singkat, di mana di sini terdapat WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Dan ini juga ada WhatsApp, Facebook, dan juga Instagram. Di sini saya akan contohkan untuk klik pada web Instagramnya. Ini merupakan footer dari perusahaan PT Swimming Pool. Selanjutnya, jika kita klik About Us, di sini terdapat latar belakang pendiri, dan juga ada buat Swimming Pool Tenancy, dan ada katalog dari Swimming Pool Tenancy. Selanjutnya, pada kontak, di sini ada kontak yang bisa dihubungi apabila customer ingin membeli atau ingin menyewa alat-alat renang. Di sini terdapat alamat yang apabila diklik nanti bisa langsung menuju ke Google Maps. Selanjutnya ada login. Di sini ada login untuk pegawai. Misalkan di sini saya inputkan untuk pegawai Hairullah. Maaf, di sini akan saya masukkan untuk pegawai Tata dengan passwordnya rahasia login. Nah, ini adalah tampilan saat login. Selanjutnya pada profile. Di sini terdapat profil dari pegawai. Kita coba untuk update profile. Di sini kita inputkan ID karyawannya, misalkan R03 dengan nama karyawan Diva, umur 20 tahun, telepon, email karyawan, dan username-nya Halo Diva. Untuk passwordnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Update profile. Begini ada tampilan apabila update profilnya berhasil. Dan kemudian bisa langsung masuk di sini, dan untuk menghapus bisa kita tinggal hapus di sini dan hilang. Selanjutnya ada data produk. Di sini merupakan data produk dari produk-produk yang kami sewakan pada perusahaan PT Swimming Pool Tenancy. Di sini kita juga bisa menambahkan data produk. Misalkan di sini ID produknya adalah D123
dengan nomor pesanan 321 dengan nama produknya adalah kolam dengan harga produk, deskripsi produknya yaitu stok produknya hanya ada satu, yaitu kita update produk. Bikinlah tampilan apabila tambah produknya berhasil. Nah, ini pun juga kalau misalkan dihapus, bisa tinggal kita hapus di sebelah kanan. Dan hilang. Selanjutnya, data customer. Di sini ada data customer. Bisa kita tambahkan juga data customer untuk nomor pesanannya 4 dengan nama customernya Diva dengan telepon. Nama produknya yaitu kacamata kaki kata. Jumlah 2 dengan harga kita inputkan terserah ya, karena kita lupa. Dengan totalnya berarti 30.000. Kita tambah data customer. Begini jika berhasil tampilannya. Jika sudah, bisa kita langsung hapus dan hilang. Selanjutnya, jika kita klik logout, nah akan muncul halaman web seperti ini. Jika kita klik kembali, dia akan kembali pada home. Tetapi jika kita klik ketuk untuk melihat quote orang keren, di sini akan muncul quotes dari pendiri website penyewaan alat renang ini. Ya, bisa dibaca sendiri dari quote-nya. Nah, sekian tampilan website dari kelompok kami. Untuk kesimpulan dari eh, modul 3 ini, yaitu yang pertama, untuk menghubungkan website PT Swimming Pool Tenancy dengan database pada MySQL dapat dihubungkan dengan codingan PHP. Untuk menghubungkannya perlu sebuah file PHP yang berisi variabel dan input atribut guna memanggil web server. Selanjutnya ada SAM yang digunakan sebagai web server localhost yang bisa digunakan secara offline. Dengan SAM, pengguna dapat mengelola database yang berada di localhost tanpa memerlukan akses internet, sehingga jika koneksi internet terganggu, pengguna tidak perlu khawatir. Fungsi utama dari SAM adalah sebagai server lokal untuk menyimpan berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. SAM bisa digunakan untuk mengatur halaman database pada PHP yang memungkinkan untuk bebas mengedit, menghapus, dan memperbarui user. Selanjutnya yang terakhir yaitu PHP merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengelola konten dinamis, database, session tracking, dan bahkan keseluruhan situs e-commerce. Sekian presentasi dari kami untuk modul 3. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.